Oke, halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan membahas tryout yang ke-6. Jadi ini kakak pilih soal-soal yang belum mungkin kalian bahas. Kalau praktek nggak kakak bahas lagi di sini. Dan ini kakak bahas dengan cepat, karena kamu dianggap sudah harus bisa mengerjakan soal dengan cepat. Soal yang pertama adik-adik. Jarak sumbu kedua roda belakang terhadap sumbu kedua roda depan adalah X. Jika massa truk adalah 3000 kg dan jarak sumbu roda belakang terhadap pusat massa truk adalah 1,5 meter. Kemudian beban yang dipikul kedua roda belakang adalah 18.750 Newton. Pertanyaannya, maka berapakah besar X itu? Nah, di sini sudah kakak gambarkan. Misalkan inilah roda depan, ini roda belakang, dan jarak antara roda depan dengan roda belakang adalah X. Kemudian pusat massa daripada truk ini adalah agak dekat ke roda belakang, sekitar 1,5 meter dari roda belakang. Jadi misal di sini ya. Maka nanti kamu uraikan ini adalah gaya berat daripada truk termasuk bebannya. Kemudian ada gaya yang bekerja pada roda depan, namanya gaya normal, atau inilah gaya yang dipikul roda depan. Kemudian inilah gaya normal ataupun roda atau gaya yang dipikul roda belakang. Nah, kemudian jarak dari pusat massa ke roda belakang tadi adalah 1,5 meter. Maka ini yang dikatakan keadaan setimbang. Kalau namanya keadaan setimbang, dimanapun kamu buat poros itu boleh. Karena yang ditanya adalah nilai daripada X dan yang diketahui roda belakang, maka roda depan yang kamu buat menjadi poros. Jadi nanti kamu tulis sigma torsi pada roda depan sama dengan 0. Ada dua gaya sekarang di sini dan berlawan arah. Langsung saja kamu tulis begini. Maka torsi daripada si W itu harus sama dengan torsi daripada si NB. Sedangkan torsi itulah gaya dikali dengan lengan. Panjang lengan itulah jarak dari gaya sampai ke poros. Maka nanti kita tulis ini W dikali lengan si W sama dengan NB dikali dengan lengan si NB. Berapa nilai W? W itulah beban. Tadi massanya 3000, berarti beratnya langsung saja 30.000. Dikali lengan si W dari sini sampai ke poros karena dia menjadi poros. Logikanya ini X segini 1,5, maka yang ini adalah X dikurang 1,5 sama dengan yang dipikul roda belakang tadi 18.750 dikali berapakah lengan daripada si NB? NB ini porosnya ini. Berarti lengannya sebesar berapa? X. Oke, maka ini bisa kita sederhanakan, coret nolnya. Kemudian kita kalikan ke dalam jadi berapa? Berarti 3000X kurang 4500 sama dengan 1875X. Jadi berapa nih? 1125X sama dengan 4500. Maka dapat X-nya adalah 4 meter. Kita lanjut, soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 adalah sebuah benda bermassa 1 kg bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Ternyata tiba-tiba meledak menjadi 2 bagian. Dengan perbandingan massa 3:2, kita anggap inilah bagian A, ini bagian B. Tentu bagian A lebih gede, gitu ya. Dengan perbandingan massa tadi 3:2, kemudian bagian yang massanya lebih besar, berarti si A, terlempar dengan kelajuan 15 meter per sekon. Maka berapakah kecepatan terlepannya bagian terkecil? Nah, ini mengenai tumbukan. Kalau bicara tumbukan tidak lepas dari yang namanya hukum kekekalan momentum, yaitu apa? Nah, ini dia, misal inilah mula-mula benda itu 1 kg. Berarti ini gabungan si A dengan si B. Karena ketika pecah, berarti ini bagian si A, ini bagian si B. Kalau ditanya berarti berapa massa si A sekarang setelah meledak? Massa si A sama dengan perbandingannya 3:2, maka massa si A 3/5 dikali massanya tadi berapa? Massanya tadi adalah 1 kg. Berarti massa si B jadi berapa? 2/5 dikali dengan 1 kg. Nah, kira-kira gini ya. Hukum kekekalan momentum adalah MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen tambah MB dikali VB aksen. Aksen itu menandakan ketika mereka sudah bertemukan, atau dalam soal ini ketika mereka sudah meledak. Sebelum meledak kan menyatu, berarti boleh kita tulis ini MA ditambah MB dikali kecepatan mula-mula sebelum meledak sama dengan massa si A setelah meledak
dikali VA aksen, jadi boleh nanti kakak tulis aksen, tambah MB dikali VB aksen. Masukkan semua nilainya. MA ditambah MB atau gabungannya tadi adalah 1 kg. Dikali kecepatan mereka tadi sebelum meledak adalah 5 meter per sekon. Sama dengan ternyata massa si A setelah meledak tadi adalah 3/5 dikali 1 berapa itu? 0,6. Dikali berapa tadi kecepatan si A? Si A itu yang paling besar. Paling besar terlempar dengan kelajuan 15. Berarti ini dikali 15. Begitu ya. Ditambah massa si B setelah terlempar tadi berapa? Nih, massa si B setelah terlempar yaitu 2/5 dikali dengan 1 yaitu 0,4. Dikali, ini yang ditanyakan dalam soal. Berapakah kelajuan terlemparnya bagian yang terkecil? Maka kita kalikan berapa ini? Maka 5 sama dengan 0,6 dikali dengan 15 berapa? Ayo, 0,6 dikali 15 adalah 9, gitu ya. Ditambah dengan 0,4 dikali dengan VB aksen, gitu ya. Maka 0,4 VB aksen sama dengan berapa? Minus 4. Kalau minus itu hanya menandakan arahnya. Artinya mereka setelah meledak berlawan arah. Maka nanti kita dapat di sini berapa? VB aksennya sama dengan 10 meter per 10 meter per sekon. Minusnya bagaimana kak? Minusnya nggak usah kita tulis karena minus hanya menandakan arahnya saja. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 3. Nah, ini tentang mekanika yang nomor 3. Rangkaian dua benda dinyatakan pada gambar. Ini gambarnya, ya, dihubungkan oleh katrol. Kemudian massa tali dan katrol diabaikan. Jika koefisien gesek, kalau diketahui koefisien gesek, berarti si B inilah yang bergesekan. Dia tidak ada gaya gesek karena dia tidak bersentuhan dengan apapun. Kemudian maka waktu yang diperlukan si A ini yang tergantung, gitu ya, menyentuh tanah. Berapa waktu yang diperlukan? Artinya ketika ditahan dia masih diam, tapi ketika dilepas maka kedua benda itu akan bergerak bersamaan. Artinya ada percepatan. Lalu bagaimanakah mencari percepatan? Nah, ini ada cara cepat mencari percepatan kalau bicara tentang katrol. Tentu ini sudah biasa kakak jelasin. Nah, A itu kalau secara umum kan sigma F per M, gitu ya. Nah, apa itu sigma F? Jadi sigma F itu secara umum, nah kakak begini, gaya yang menarik, ya, gaya yang menarik dikurang dengan gaya yang ditarik. Ikuti hukum Newton per massa, berarti bagikan dengan massa total. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menarik dalam soal ini? Yang menarik adalah si A, WA. Siapa yang ditarik? Si B. Tapi karena tadi kasar, maka yang ditariknya adalah gaya gesek, yaitu gaya gesek si B. Begitu ya. Maka nanti kita buat A sama dengan yang menarik W si A, yang ditarik gaya gesek si B, per massa total berarti jumlahkan MA ditambah dengan MB. Pertanyaan, gaya gesek si B ini bagaimana? Ingat, gaya gesek itu adalah mu dikali gaya normal. Karena bergesekan di B, maka gaya normalnya gaya normal si B. Perhatikan pada benda B, tidak ada gaya vertikal yang bekerja. Artinya gaya normal si B ini boleh kamu ganti menjadi berat si B. Langsung jadi berapa nilainya? Mu dalam soal adalah 0,5. Begitu ya. Gaya normal si B tadi sama dengan berat si B. Sedangkan masanya ini 4, berarti beratnya 40. Maka ini jadi 20 Newton gaya geseknya. Tinggal sisi-sisi. Jadi berapa? Maka A sama dengan berat si A langsung harus bisa. Berarti 30 dikurang 20 per 7. Berarti hasilnya adalah 10 per 7. Tetapi yang ditanyakan bukan percepatan. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan benda A ini dari posisi atas sampai dia menyentuh tanah. Maka itu dikatakanlah dengan konsep gerak jatuh bebas. Kenapa bisa begitu? Karena tadi dia ditahan, tapi tiba-tiba dilepas mengalami percepatan. Maka kalau ditanya waktu yang diperlukan, boleh kamu gunakan persamaannya lah 2H per A. Begitu ya. Maka nanti kita sisi-sisi nilainya akan dari H itu apa? Lintasan yang dia tempuh. H itu nilainya 35 cm. Langsung kita ubah nilainya ke satuan internasional, berarti 2 dikali 0,35 per
percepatan tadi kita dapat adalah 10/7. Adik-adik harus bisa langsung. Jadi berapa ini? Berarti 0,7 dikali 7/10. Harus bisa seperti itu. Hitung jadi berapa ini? Langsung saja hasilnya adalah 0,7 detik. Jadi 0,7 detiklah waktu yang diperlukan si A untuk menyentuh tanah. Gitu ya. Nah, soal yang berikutnya adik-adik. Perhatikan soal nomor 4. Ini masih tentang mekanika. Ada dua mobil A dan B terpisah. Kalau namanya terpisah berarti tadi mereka jauh-jauhan. Kira-kira gitu ya. 1.500 meter. Pada pukul 10:30